kita di Masjid Agung, di Masjid Islamic Center. Di masjid itu banyak kitab-kitab Al-Quran di dalam rak lemari yang bagus-bagus. Tulisannya gede, bukan untuk dipajang katanya. Ini untuk dibaca. Memang Al-Quran itu untuk dibaca. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baca. Maka daripada itu jangan sampai kita waktu berlalu Quran banyak gak pernah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca bagus, tapi kita penasaran. Quran itu tidak cukup hanya dibaca. Kita punya perasaan ingin penasaran lebih jauh. Dibaca itu isinya apa? Sekarang pendidikan sudah banyak mencetak buku-buku, kitab-kitab agama yang menjabarkan isi daripada Al-Quran. Walaupun kita ilmunya tidak sejauh atau tidak sedalam apa yang dimiliki oleh ulama-ulama lain, tidaklah salah kalau kita membaca Al-Quran bukan hanya lafadznya saja. Memang lafadznya Al-Quran saja banyak yang buta aksara. Maka daripada itu kesempatan yang berbahagia ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun segala kekurangan wallahu a'lam, yang lebih ngerti nanti akan mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari awal. Alif lam mim. Alif lam mim ialah huruf-huruf abjad yang terletak pada permulaan sebagian dari surat-surat Al-Quran. Contohnya alif lam mim, alif lam ro, alif ain sin qaf dan sebagainya. Di antara ahli-ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertian dari lafaz itu alif lam mim, pengertian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Dan ada pula yang menafsirkannya. Golongan yang menafsirkannya ada yang memandangnya sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatian para pendengar supaya memperhatikan Al-Quran itu, dan untuk mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu
diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf abjad. Kalau mereka tidak percaya bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah dan hanya dianggap bagaikan buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semata-mata, maka cobalah mereka buat tiruan semacam Al-Quran itu. Al-Quran sendiri menamakan Al-Quran dengan Alkitab, yang di sini berarti yang ditulis, sebagai isyarat bahwa Al-Quran diperintahkan untuk ditulis. Tuan-tuan yang berbahagia, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kita sedang membaca petunjuk hidup, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat yang 5 waktu, dan menafkahkan sebahagian rezeki, menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah melalui jalan usaha, melalui pemberian orang seperti zakat ataupun sedekah atau jaminan keluarga dan sebagainya, yang kami anugerahkan kepada mereka rezeki itu. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, dan beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Kita semua meyakini bahwa hidup itu bukan hanya di dunia saja, ada kehidupan berikutnya setelah dunia, namanya kehidupan akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Diulang sekali lagi bahwa hidup itu tidak di dunia saja, ada alam-alam berikutnya, ada alam pembalasan. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini yang kita baca sering diulang-ulang dalam berkali-kali pertemuan, seperti dalam tahlilan, dalam wiridan. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yang meyakini akan adanya hari akhirat. Kalau di dalam pengertian bahwa rukun iman itu adalah meyakini adanya hari akhirat. Mari kita mencoba, penasaran ingin tahu lebih jauh. Satu ayat ini penting untuk kita baca, penting untuk kita pelajari dan kita yakini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan kepada ahli kitab yang beriman.
Sedangkan ayat-ayat sebelumnya sampai kepada ayat dan mereka nafkahkan dari sebagian rizki yang telah kami berikan diturunkan bagi orang-orang mukmin. Bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dengan kabar gembiranya. Adapun alasan mengapa Al-Quran dikatakan telah diturunkan semuanya, padahal sebagian lagi belum diturunkan pada waktu itu. Sebabnya adalah karena kepastian turunnya seluruh Al-Quran sekaligus mengalahkan keraguan-raguan, atau karena kejadian ayat Al-Quran seolah-olah sudah dipastikan sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran firman Allah, inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, sebagaimana kami telah mendengarkan Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa alaihi salam. Kitab-kitab sebelumnya adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Al-Quran itu sesudah kitab-kitab itu semua. Padahal jin, ada makhluk yang namanya jin selain dari manusia, belum mendengar Al-Quran seluruhnya. Dan dikatakan seluruhnya sudah turun karena ia sudah pasti akan turun. Di dalam kitab Al-Kawashi dikatakan bahwa karena Al-Quran itu merupakan kesatuan yang hukumnya utuh, maka orang yang percaya kepada ayat-ayat Al-Quran dianggap percaya kepada seluruhnya. Demikian keterangan dalam kitab itu. Maka kemudian unzila ilaika, lafadznya itu ada bima unzila ilaika. Kemudian makna unzila ilaika adalah Al-Quran yang dibacakan dan wahyu yang diturunkan yang tidak dibacakan. Yang dibacakan adalah Al-Quran dalam bentuk ayat-ayat seperti dalam tafsir ini, dan yang tidak dibacakan adalah hal-hal yang ada pada sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti penentuan bilangan rakaat sholat, Nggak ada ayatnya yang menjelaskan ketentuan berapa rakaat sholat. Tentang nisab, tentang batas minimal zakat yang harus dikeluarkan, harus punya harta sekian. Dan mengenai hukum-hukum jinayat, hukum sebab pelanggaran. Pernyataan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu, diucapkan oleh Nabi Muhammad itu, maksudnya Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad semata-mata. Menurunkan atau inzal, bahasa Arabnya inzal itu artinya menurunkan. Di dalam ayat ini dimaksudkan sebagai wahyu. Dan wahyu itu bermakna meninggikan, yakni memindahkan dari tempat rendah ke atas. Jika pengertian ayat ini dibawa ke pengertian menurunkan, yaitu dari tempat tinggi ke tempat yang rendah,
maka maknanya adalah malaikat Jibril alaihi salam membawa turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz untuk dibawa dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pernyataan ini sesuai dengan Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin, dan dibawa turun oleh Ruhul Amin. Ruhul Amin yaitu malaikat Jibril. Menurunkan ialah memindahkan sesuatu dari atas ke bawah. Adapun menurunkan kitab-kitab Allah selain suhuf adalah dengan cara wallahu a'lam, atas caranya. Malaikat menerima kitab-kitab itu dari Allah Subhanahu wa taala dalam suatu pertemuan rohaniah, atau malaikat menjaganya di Lauhil Mahfuz, kemudian membawanya turun diberikan kepada Rasul-Rasul. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang telah kami turunkan menurut keterangan sebelum kamu, yakni kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab lainnya yang terdahulu. Iman kepada seluruh kitab selain Al-Quran hukumnya juga fardu ain. Sedangkan menggali isinya Al-Quran yang memperinci cara-cara beribadah wajib juga hukumnya. Di dalam At-Taisir, salah satu tafsir Al-Quran, dikatakan bahwa iman kepada seluruh kitab dengan hukum-hukumnya yang berlawanan ada dua jalan. Pertama, dengan membenarkan bahwa seluruh isi kitab itu berasal dari Allah. Yang kedua, dengan cara mengimani ayat-ayat dan hukumnya belum dinasah atau diganti, ditukar, dihapus. Sebab Al-Quran itu ada sebutan nasih mansukh, semacam diralat, diganti. Wabil akhirati, dan kepada hari akhirat. Kata akhir itu dimuanaskan dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan perempuan. Akhirat itu muanas, lawannya muanas itu mudzakkar. Muanas artinya menggunakan kata yang menunjukkan perempuan. Kalau mudzakkar, kata-kata yang menunjukkan laki-laki. Wabil akhirati, dan kepada hari akhirat. Kata akhirat itu dimuanaskan, dijadikan kata feminim, menjadi akhirat. Sebab itu ia menjadi sifat dari kata ad-dar. Ad-dar itu artinya masa atau desa atau daerah. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, tilkad darul akhirati, itu adalah daerah akhirat, alam akhirat, darul alam. Kata akhirat itu merupakan sifat yang sangat umum untuk kata dasar. Demikian pula kata antara dunya dan antara kata akhirat. Ad-dunya disebut dunia karena dekatnya kepada kita. Jadi dunia itu artinya sangat dekat dengan kita dibandingkan jarak kepada akhirat. Dan akhirat disebut akhirat karena ia sangat terakhir. Dan adanya akhirat itu setelah habis selesainya dunia. Habisnya dunia berganti kepada alam berikutnya, alam akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Hum yuqinun, mereka meyakini. Kata yakin itu bahasa Arab asalnya, sudah diindonesiakan.
Tapi nggak apa kita mengerti, harus paham. Apa sih yakin? Yakin kok yakin bola bokin. Kemana bocah kamu? Yakin bola bokin. Yakin itu adalah sempurnanya pengetahuan akan sesuatu dengan tidak adanya lagi ragu-ragu, dan sudah tidak menganggap keliru atasnya, pasti bener, baik menurut pemikiran maupun dalil. Mereka mengetahui dengan pasti dan mantap, padahal ahlul kitab masih meragukan dan masih menghayalkan. Pada umumnya mereka menyangka bahwa surga itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang Yahudi saja. Surga itu milik orang Nasrani saja. Dan bahwa api neraka hanya akan menyentuh mereka beberapa hari saja. Mereka juga masih berselisih tentang nikmat surga. Apakah nikmat surga itu melalui nikmat dunia atau tidak? Apakah nikmat itu kekal, abadi, atau sementara? Segolongan dari mereka berpendapat bahwa kondisi ahli surga berjalan dengan kenikmatan, baik kenikmatan makanan, minuman, dan hubungan laki-laki perempuan yang sesuai dengan berjalannya kenikmatan mereka ketika di dunia. Sebagian lagi mengatakan bahwa nikmat itu diperlukan di surga hanya karena untuk menumbuhkan badan dan sebagai tempat pemuasan nafsu birahi. Para ahli surga tidak menikmati makanan, nikmat lahiriah. Mereka hanya menikmati ciuman, wewangian, dan semerbak. Mendengarkan kemerduan, kegembiraan, dan kesenangan suara yang dilantunkan itu. Adapun kata yuqinun wabil akhirati hum yuqinun. Lafaz yuqinun juga bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang menggunakan bahasa Arab. Itu bertujuan untuk menentang orang-orang selain umat Islam, yaitu ahlul kitab, serta untuk menentang pendapat yang telah mereka tetapkan mengenai urusan keakhiratan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya. Keyakinan mereka akan urusan keakhiratan adalah tidak benar apabila dikatakan mencapai derajat yakin. Adapun mendahulukan kata-kata yang khusus dalam hal ayat-ayat itu adalah karena keyakinan orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum beliau, hanya ditunjukkan untuk mempercayai kepada akhirat yang sesungguhnya, bukan pengertian akhirat yang ditetapkan oleh orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Abu Lais, nama orang alim. Abu Lais rahimakumullah di dalam sebuah tafsirnya menjelaskan bahwa yakin itu mengenai tafsiran wabil akhirati hum yuqinun, bahwa yakin itu ada 3 macam, yaitu pertama yakin i'yan. Nomor 2 yakin khabar, dan yakin yang ketiga yakin dilalah.
Yakin i'yan, yakin khabar, dan yakin dilalah. Yang dimaksud dengan yakin i'yan ialah jika seseorang melihat suatu benda, setelah melihat langsung hilanglah keraguan-raguannya akan benda itu, rudewek barangnya, kita kedeleng langsung. Maka yakin inilah yakin yang adalah apabila seseorang melihat ada asap yang membumbung tinggi pada suatu tempat, maka ia yakin bahwa di sana ada api, meskipun dia tidak melihatnya langsung. Nah, karena di mana ada asap pasti di situ ada api. Adapun yakin khobar, yakin model yang kedua adalah apabila seseorang mengetahui dengan yakin bahwa di dunia ada kota yang bernama Jakarta umpama, sudah viral, meskipun kita belum pernah berkunjung ke sana, tapi memang beritanya sudah viral. Maka itu yakin. Yakin di dalam ayat ini termasuk dalam yakin ketiga, wabil akhirati hum yuqinun. Dilalah atau bukti nyata dan yakin khabar karena akhirat itu benar adanya dan karena khabar akan menjadi pasti dengan melihatnya. Demikian pendapat Abu Lais. Dikatakan ilmul yakin, ada istilah lagi namanya ilmul yakin, adalah dohirnya syariat. Ainal yakin, ainal yakin adalah ikhlasnya syariat, dan hakul yakin adalah penyaksian syariat. Ilmu yakin merupakan ilmu yang diperoleh melalui pengamatan batinia dengan menggunakan pikiran yang sehat dan penarikan dalil. Ilmu yakin adalah milik ulama yang meyakini kepada yang gaib. Martabat keilmuan ini tidak akan meningkat kecuali dengan pertalian roh yang suci. Apabila ilmu menjadi terang dan jelas, maka tidak ada martabat lain bagi kejelasan ilmu itu kecuali keyakinan yang dihasilkan melalui penyaksian hal-hal yang diketahui, yang dipelajari. Martabat ini tidak akan bertambah kecuali dengan hilangnya hijab ganda, hijab mata, hijab kolbu. Apabila kejelasan menjadi kebenaran, maka kegelapan itu akan menjadi atau menduduki martabat hakul yakin, dan tidak akan ada lagi hijab setelah itu. Martabat ainul yakin juga untuk para wali, sedangkan martabat hakul yakin untuk para nabi alaihimus salatu wassalam. Derajat dan martabat ini tidak akan diperoleh kecuali dengan upaya latihan, seperti membiasakan terus-menerus wudu. Batal wudu lagi. Demikian makan, dengan mengurangi makan. Sering berzikir. Dia merenung, memikirkan kerajaan langit dan bumi,
dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan amalan-amalan sunnah, meninggalkan yang buruk, yang bukan haknya, menyedikitkan tidur, menyedikitkan makanan yang halal, apalagi yang haram, makanan minuman yang halal disedikitkan. Jangan banyak berbicara sedikit cukup, dan bahkan itu harus dengan bicara yang jujur. Itu latihannya atau riadohnya seperti itu. Hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, atau muraqabah itu nginjen, perhatian sepenuhnya, kayak kucing nongkrong kuning lapang, mentelong ngadang tikus liwat. Jadi muraqabah itu nginjen, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, namanya muraqabah. Inilah kunci-kunci untuk mencapai keterangan yang lebih nyata, supaya terang benderang atau musyahadah. Keterangan ini terdapat di dalam syarahnya kitab Asharus Surur. Ada kitab namanya Asharus Surur, dikaji, dikomentari, dipahami dengan lebih dalam. Namanya juga antik Asrarus Surur, rahasia, macam-macam rahasia. Wal wusul, dan tembus sampai dengan pemahaman yang menyambung dengan iktikad kepada Allah. Ila ainin nur, sampai kepada puncaknya cahaya, sumber cahaya. Judulnya bagus. Itu buah dari keyakinan akan hari akhirat. Sebab yakin itu ya benar-benar yakin. Buah dari keyakinan akan hari akhirat adalah mempersiapkan untuk menghadapinya. Dikatakan ada 10 golongan orang yang tertipu. Ini uraian dari kitab Asrarus Surur. Dikatakan ada 10 golongan orang yang tertipu. Pertama, 1 adalah orang yang meyakini bahwa Allah adalah penciptanya, tetapi tidak beribadah kepadanya. Meyakini bahwa Allah adalah penciptaan yang maha pencipta, tetapi tidak beribadah kepadanya. Itu namanya orang tertipu. Yang kedua, orang yang meyakini bahwa Allah memberikan rizki kepadanya, akan tetapi ia tidak merasa tenteram atas rizki yang dibagi, yang telah sampai kepada dirinya, yang tentu meyakini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang meyakini bahwa dunia itu akan hilang. Dunia itu hanya sementara, namun ia berpegang kepada dunia mati-matian. Nomor 3, orang yang meyakini bahwa harta pusaka adalah musuhnya, tetapi ia malah mengumpulkan untuk ahli warisnya. Mungkin kalau dijelaskan, harta itu dibagi 2. Harta yang digunakan sekarang oleh dirinya, dan harta yang dikumpulkan, ditabung, dipertahankan, itu akan lepas dan akan diterima oleh ahli warisnya. Orang yang meyakini bahwa harta pusaka adalah musuhnya, tetapi ia malah mengumpulkannya untuk ahli warisnya. Iman bahwa rizki yang sebenarnya adalah rizki yang dimanfaatkan, yang menghasilkan pahala,
Itu yang dibawa kita mati. Dikumpulkan, dipakai enggak, diterima oleh ahli waris pada mereka yang belum tentu dimanfaatkan sebagaimana mestinya, yang mungkin pahalanya tidak sampai kepada dirinya. Dia dilepas kepada orang lain, umpama turun kepada anaknya demen suamine, atau lamonan laki demen istrinya, kalah kenang pasangannya. Akhirnya harta warisan itu tidak dimanfaatkan sesuai dengan mestinya. Orang yang meyakini bahwa kematian akan datang, ini cerita orang-orang yang tertipu. Yang kelima adalah orang yang meyakini bahwa kematian akan datang, namun dia tidak mempersiapkan bekalnya setelah mati. Nomor 6, orang-orang yang tertipu adalah orang yang meyakini bahwa kuburan adalah calon tempat tinggalnya, tetapi ia tidak membangunnya dengan semarak, dengan makmur. Yang dibangun adalah gedung bertingkat yang mewah. Padahal tahu bahwa itu akan ditinggal, kita akan lebih lama waktunya menempati kubur, tapi kubur tidak dipersiapkan. Padahal justru dirinya tinggal lebih lama di sana, karena di dunia hanya sementara. Itu orang tertipu. Orang yang ketujuh, orang yang tertipu adalah orang yang meyakini bahwa hakim yang sebenar-benarnya, di sini maksudnya adalah Allah, akan mengadilinya, namun ia tidak menguatkan kesohihan alasan-alasan untuk menjawabnya. Nomor 8, orang yang meyakini bahwa jembatan atau sirat merupakan tempat berlalunya, namun ia tidak meringankan bebannya. Baru kita bakal melewati siratal mustaqim, tapi tidak mempersiapkan apa yang menyebabkan kepleset. Yang ke-9, orang yang meyakini bahwa neraka, nanti ada surga dan neraka, sedangkan neraka adalah tempat disediakan bagi orang-orang durhaka, namun tidak lari dari kedurhakaannya. Yakin begitu, tapi terus-menerus berada dalam kesalahan, atau memang sulit untuk melepaskan diri mentas dari kesalahan. Itu namanya tertipu. Dan yang ke-10, orang yang meyakini bahwa surga itu adalah merupakan tempat orang yang baik-baik, namun dia selama hidupnya di dunia kesempatan untuk beramal untuk memperoleh surga diabaikan. Demikian keterangan dari kitab tafsir At-Taisir. Ini sedang menafsiri wabil akhirati hum yuqinun. Ciri-ciri orang beriman dan bertakwa mempunyai rasa tolab, rasa penasaran, ingin tahu, ingin lebih jelas, ingin lebih luas. Ada lagi Dunun al-Misri berkata, orang pintar ini Dunun al-Misri, kata-katanya banyak dipetik. Kata Dunun al-Misri, yakin itu akan membawa kepada pendeknya angan-angan, tidak melantur, ngawur. Pendeknya angan-angan akan membawa kepada zuhud, lebih ringkas. Dan zuhud akan mewariskan hikmah, dan hikmah akan mewariskan perenungan mendalam akan akibat daripada perbuatan. Abu Ali Ad-Darraq rahimahullah
Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah menyampaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Nabi Isa, kalaulah tidak berbekal keyakinan, kata Nabi Isa, dia tidak akan berjalan di udara naik ke langit. Pertanyaan tersebut menunjukkan pengistimewaan dirinya pada malam Isra Mi'raj, yang mampu melihat buruk telah siap kemudian berjalan. Abu Turab bapane lemah debu. Abu Turab berkata, aku melihat seorang anak bepergian ke Sahara, padang Sahara tanpa bekal. Aku berkata di dalam hati, andaikan anak ini tidak memiliki keyakinan, pasti binasalah ia kemudian. Kemudian aku bertanya, hai anak, mengapa engkau bepergian ke tempat seperti ini tanpa bekal? Anak itu menjawab, wahai Tuhan, angkatlah kepala Tuhan. Apakah Tuhan melihat selain Allah? Aku berkata, kalau begitu pergilah sekehendakmu. Syekh Ibrahim Al-Khawas berkata, aku mencari penghidupan supaya memperoleh makanan yang halal. Kemudian aku mencari ikan. Pada suatu hari ada ikan yang bertempat di dalam perangkapku. Kemudian aku mengambilnya. Lalu aku pasang lagi perangkap itu, dan ada lagi ikan yang masuk. Lalu ku ambil lagi. Setelah itu aku pulang. Di tengah perjalanan aku mendengar suara khatib, yaitu suara yang tidak tampak pembicaranya, suara tanpa rupa, mengatakan, tidakkah engkau mendapatkan penghidupan selain menangkap makhluk yang tengah berzikir kepada Allah, kemudian engkau membunuhnya. Kemudian aku merusakkan perangkap itu dan mencampakkannya. Demikian dikatakan di dalam risalah Usyairiyah. Kemudian di dalam kitab Takwilatun Najmiyah dikatakan bahwa orang yang sudah terlepas dari penghalang lahiriah, penghalang yang mengganggu tubuh yang kasar, kalau sudah terlepas maka akan menemukan mulianya keyakinan kepada perkara-perkara keakhiratan. Ia menjadi orang yang beriman kepada perkara keakhiratan. Itu pun bisa dilakukan melalui tempat di belakang hijab. Kemudian setelah hijabnya lengkap, ia akan menjadi orang yang meyakininya. Menjadi orang yang meyakininya. Sebagaimana dikatakan oleh Ali karramallahu wajhah, andaikan penutup hilang, tentu keyakinan kita akan meningkat. Karena barang siapa yang membuka penutup lahiriah, ia tidak akan terhalang lagi oleh penutup perasaan keduniawian untuk mengetahui perkara keakhiratan. Maka dengan lenyapnya hijab, manusia itu akan menuju martabat yakin. Sebagaimana Al-Quran Allah berfirman, wabil akhirati hum yuqinun, serta martabat keyakinan pada hari akhirat. Masih banyak lagi, belum selesai. Di situ dijelaskan fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid, maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu menjadi tajam. Inilah gunanya kita bermusyahadah, bisa melihat. Allahumma arinal asya'a
bermusyahadah kepada Allah, minta ditunjukkan dengan segala sesuatu yang nampak, kamahi, dengan pandangan sebagaimana aslinya, pandangan yang sebenarnya. Sebab banyak orang pandangan matanya diselimuti oleh hawa nafsu, oleh berbagai macam penghalang. Maka Al-Quran itu mestinya dibaca dengan penuh konsentrasi, menghadirkan kebersihan hati. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk dari Allah. Mereka Tuhan kita dan merasakan, merekalah orang-orang yang beruntung mendapat bimbingan atau hidayah dengan jalan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu perlu untuk dikaji, dibaca. Dan mendengarkan Al-Quran itu nilainya sama dengan membaca. Maka kalau ada orang sedang membaca Al-Quran, romokakan, membawa petunjuk. Dan Al-Quran itu nanti dikubur akan menemani kita. Anak kita, istri kita yang kita cintai sampai kuburan, balik maning. Dia tek-tek bala tanah bapaknya, menang bening jero. Harta balik maning. Tapi yang akan menemani kita jadi teman setia di alam kubur adalah Al-Quran. Al-Quran akan menerangi kubur kita. Termasuk sholat tahajud itu adalah yang menemani di alam kubur yang gelap pada diri kita. Kiranya waktunya sudah cukup, kita belajar, mengkaji. Penasaran ingin lebih tahu Al-Quran, penting geledak nih kitab apa nih tajuk-tajuk di masjid-masjid dibaca beli. Ada soyak pojok. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.